Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube bersama saya Rudik Widayanto. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang sekarang lagi panas-panasnya, yaitu tentang pembahasan pengaturan level suara pada pengeras suara masjid atau tempat ibadah yang digaungkan oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini sudah diterbitkan dalam bentuk surat edaran nomor 5 tahun 2002 tentang pengaturan level suara pada tempat ibadah. Nah, hubungannya adalah dengan channel ini. Dalam hal ini saya sebagai content creator yang menggunakan topik pengeras suara, dalam hal ini amplifier, yang berhubungan dengan penggunaannya tentunya. Maka di sini saya akan bahas seperti apa detailnya, apa yang dimaksud oleh pengaturan level suara hingga 100 dB ini oleh Kementerian Agama ini sejauh mana begitu. Karena kalau dari segi teknis 100 dB yang dimaksud ini dari mana? Ini yang menjadi banyak pertanyaan daripada khalayak adalah ini nih. 100 dB penguatan. Apakah itu diukur dari penguatan amplifier? Apakah dihitung dari berdasarkan kekuatan level suara yang dihasilkan? Karena tentunya kalau 100 dB itu diukur pada jarak 10 meter, itu berbeda dengan jarak diukur dari jarak 100 meter. Levelnya sudah tidak lagi 100 dB. Nah, di situ penjelasan ini menjadi kurang jelas. Nah, sebelum ini mari kita lihat dulu ya. Tentunya dari informasi yang paling gampang tentunya adalah kita coba baca dulu deh. Kita perhatikan, kita cermati dari surat tertulisnya, surat edaran tersebut. Saya tidak akan membahas tentang carut marut, tentang polemik kesalahan ucap dari kementerian, dari Bapak Menteri ya dalam hal ini, tetapi saya lebih menekankan pada hasil produk dan spesifikasi teknis dari apa yang dimaksud dengan 100 dB kekencangan suara yang dimaksud oleh Kementerian Agama di sini. Apakah ada penjelasan yang lebih spesifik untuk itu? Coba kita lihat dulu dari bunyi apa yang tertulis dalam surat edaran nomor 5 tahun 2002 dari Kementerian Agama ini. Langsung saja kita menuju ke informasi-informasi yang tersedia. Tentunya di sini saya akan menggunakan informasi generik ya. Dalam hal ini ya informasi yang resmi, official. Jadi tidak mengambil sana sini. Dan juga saya juga akan perlihatkan bagaimana kita melihatnya dari persepsi media massa. Dan juga saya akan juga bahas korelasinya tentang hal ini. Apakah hal ini adalah hal baru? Nah, akan kita lihat nih dari informasi-informasi yang saya berikan di channel Ngoprek di Rumah YouTube tentang pembahasan tentang kekerasan suara dari pengeras suara corong yang dimaksud dari Kementerian Agama ini seperti apa. Namun sebelum kita lanjut tentang pembahasan daripada peraturan Kementerian Agama nomor 5 tahun 2002 tentang kekerasan corong atau pengeras suara ini, jangan lupa pemirsa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe. Anda tinggal mengaktifkan tombol subscribe-nya di sebelah sini, sebelah kanan bawah, agar tidak selalu ketinggalan update-update video dan konten dari channel Ngoprek di Rumah YouTube.
Kemudian saya melakukan pencarian. Langsung saja kita buka Google. Google, saya tanya dengan kata kunci SE Menak nomor 5 tahun 2002 PDF. Kemudian saya mendapatkan link ini, dan di link ini saya langsung mengarah ke kemenak.go.id. Ya, jadi kalau kita mendapatkan informasi tentunya kita harus telusuri dulu dari sumber aslinya. Nih, Menak terbitkan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Jadi rame ya tentunya, karena ada banyak sekali polemik di sini. Yang menarik adalah juga dari informasi yang ada ini menjadi simpang siur. Menak Yakut Khalil Khomas menerbitkan surat edaran nomor 5 tahun 2002 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menurut Menak, penggunaan pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, masyarakat juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Nah, ini kata beliau disadur oleh tulisan ini. Pedoman diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat, ujar Menteri Yakut di Jakarta 21 Februari hari Senin kemarin. Baru seminggu ya, belum ada bahkan. Menak menjelaskan surat edaran yang terbit 18 Februari 2002 ini ditujukan kepada Kanwil Kemenak Provinsi, kepada kantor Kemenak Kabupaten, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, takmir, pengurus masjid, musola di seluruh Indonesia, Raya. Jadi ini top and down ya, top to down. Semuanya mendapatkan. Tapi kemudian berlanjur menjadi bola es yang bergulir dan menjadi rame gitu kan. Jadi di sini dijelaskan mengenai umumnya pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Ini spesifik sekali. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musola. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan ke arah luar ruangan musola. Poin B. Penggunaan pengeras suara pada masjid musola mempunyai tujuan. 1. Meningkatkan kepada masyarakat kepada masyarakat untuk melalui pengajian Al-Quran, sholawat Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu sholat fardu. Menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika sholat berjamaah atau suara khotib dan penceramah kepada jamaah. Dan nomor 3, poin 3, menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau musola. Poin 2. Pemasangan dan penggunaan pengeras suara. Poin A. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau musola. Poin B. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Poin C.
Volume pengeras suara diatur sesuai kebutuhan dan paling besar 100 dB, 100 dB, desibel. Poin D, dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, bacaan akhir ayat sholawat atau tarhim. Poin 3, tata cara penggunaan pengeras suara. Poin 3A, waktu sholat subuh sebelum azan pada waktunya pembacaan Al-Quran atau sholawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam waktu 10 menit. Nah, jadi yang diperbolehkan menurut aturan dalam hal ini surat edaran ini, kalau mutar untuk additional konten dalam hal ini ke puji-pujian, itu ada ke puji-pujian atau selain azan itu adalah 10 menit gitu. Pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh penggunaan suara dalam. Sebenarnya poinnya sudah sangat jelas di sini. Kemudian poin 2 dari 32, zuhur, azhar, maghrib, isya sebelum azan pada waktunya pembacaan Al-Quran atau salawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam waktu paling lama 5 menit. Iya, memang kadang ini terlalu lama ya. Kadang tidak lebih dari 5 menit itu kan. Dan nyetelnya itu yang menjadi masalah adalah kadang terlalu kencang. Terlalu kencang ya, dalam hari ini bukan subjektif saja. Kalau terlalu kencang itu di telinga, ya tentunya akan terdengar di kuping pekak suaranya ya. Beda loh antara kencang sama kencangnya, itu kencang-kencangnya sama kencang sember sama kencang enak itu beda. Yang dimaksud di sini gitu loh. Jadi batas kekencangannya itu dalam hal yang wajar gitu. Banyak saya temukan bahkan dari tetangga saya sendiri pun saya mendengarnya terlalu menyakitkan di kuping. Ya, Anda tentunya akan balik lagi menanyakan ke saya mungkin ya. Bapak saja yang nggak suka, ya bukannya begitu, bukan begitu. Kita harus perhatikan kekencangan suara itu sebatas apa bisa didengar oleh telinga, itu tentunya adalah dengan ukuran. Kalau ukurannya subjektif, Anda mengatakan, oh ini terlalu kencang, atau ini tidak apa-apa, ini. Kemudian Anda menggunakan penilaian subjektif berdasarkan suka atau tidak suka, itu susah. Saya lebih menekankan pada pengukuran sebenarnya kalau mau kita ukur. Kalau terlalu kencang itu seperti apa, itu akan kelihatan nantinya. Tuh. Kemudian Jumat sebelum azan pada waktunya pembacaan Al-Quran atau sholawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam waktu 10 menit. Kalau Jumat 10 menit saya kira kurang ya. Ya oke lah, kita kasih batasan dalam hal ini yang wajar, yang nggak mungkin 30 menit, 10 menit. Tentunya dari awal dan akhir itu bisa memakan, kalau biasanya kalau sholat Jumat kan kita kan mulainya dari 11.30, 11 kurang 11.30, setengah 12, dan hingga 12.10, yaitu wajar dan itu standar dari dulu juga seperti itu. Hingga 13, maaf. 13. Oh enggak, 12.35, 13.40 biasanya. Terlalu lama itu, biasanya 13.35, 13.40 itu sudah tidak ada suara lagi dari masjid yang menggunakan pengeras suara corong luar ya. Jadi di mana nih, coba kita lihat tentang pengaturan ini, apakah ada yang spesifik yang berbeda gitu kan? Apakah yang ada ini
menjelaskan yang sudah ada atau bagaimana? Poin B dari 3B, pengumandangkan azan menggunakan pengeras suara luar. C. Kegiatan syiar Ramadan, gelar takbir Idul Fitri, Idul Adha, upacara hari besar Islam. 1. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan, baik pelaksanaan salawat tarawih, ceramah, kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Ya, paham. Jadi menurut aturan ini, kalau untuk tadarus, untuk tarawih, itu sebaiknya menggunakan pengeras suara dalam. 2. Takbir pada tanggal 1 Syawal 10 Dzulhijjah di masjid atau musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. Dalam hal ini yang akan banyak menimbulkan polemik di sini nih, poin 2 ini. Karena pada prakteknya berlangsungnya takbir itu pada 1 Syawal 10 Dzulhijjah biasanya akan semalam suntuk hingga pagi. 3. Pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha dapat dengan menggunakan pengeras suara luar. Ini adalah suatu hal yang formatif. Takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Dzulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Ya, paham. Upaya peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung takbir melimpah keluar area masjid musola dapat menggunakan pengeras suara luar. Poin 4. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan: A. Bagus, tidak sumbang. B. Pelafazan secara baik dan benar. Ini poin 4 ini subjektif. Bagus dan tidak sumbang ini yang saya harapkan juga dari semua masjid tentunya ya. Kadang yang terlalu nyetelnya itu terlalu keras dan itulah yang menimbulkan ketidaknyamanan di telinga. Beda antara menyetel itu keras atau enggaknya, jadi harus menggunakan pendekatan yang dalam hal ini harmonik ya. Harmonis ya, dalam hal ini pendekatannya ya tenggang rasa itu tadi, balik lagi agar kita kalau dalam menyetel suara tentunya untuk Anda yang menjadi takmir masjid tentunya harusnya paham ya, mana kekencangan suara ini yang enak seperti apa. Nah, itu perlu diperhatikan. Tidak harus 100 dB itu tadi gitu kan. Pokoknya jangan terlalu kencang, tapi yang kencangnya itu nggak enak di kuping gitu. Ini yang susahnya kadang ketidaktahuan dari banyak orang. Nah, nyetelnya kan hanya kencang sember dan itulah yang membuat mengganggu pendengaran. Poin 5. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Poin 5B. Kementerian Agama dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan. Yang menjadi polemik ini kan surat ini hanya berupa imbauan ya. Tetapi kalau kemudian ini menjadi undang-undang, imbauan kan ada suatu hal yang diimbau gitu kan. Tidak saklek juga penerapannya seperti undang-undang formal gitu kan, dengan bentuk dalam bentuk punishment, direct punishment seperti itu kan enggak. Ini masih berupa imbauan, tidak juga ada level imbauan ini imbauan keras atau seperti apa. Ini kan berupa imbauan gitu kan, ajakan yang bagus. Coba kita lihat dari surat edarannya ya, surat edarannya aslinya ya.
lihat file di sini. Anda bisa akses di https kemenag.go.id archive surat edaran Menteri Agama nomor SE 05. Di sini saja dia menyebutkan surat edaran, bukan apa itu? Bukan peraturan menteri. Nah, ini harus dibedakan. Ini surat edaran, ini himbauan isinya, bukan surat edaran. Dan inilah isinya. Ini loh surat asli dari edaran ini. Menggunakan lambang Menteri Agama Republik Indonesia yang terhormat, 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia, 5. Ketua Dewan Masjid Indonesia, 6. Pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan 7. Takmir atau pengurus masjid atau musola di seluruh Indonesia. Surat edaran nomor 05 tahun 2002 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Poin A. Pendahuluan. Penggunaan pengeras suara di masjid dan musola saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media siar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan kita hidup di masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola bagi pengelola takmir masjid dan musola. Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Agama Indonesia tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. B. Maksud. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Ketentuan. C. Ketentuan. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan atau masjid atau musola. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan diarahkan keluar ruangan masjid atau musola. Ini corong yang ada pakai tower biasanya atau diletakkan di kubah masjid. Penggunaan pengeras suara pada masjid atau musola mempunyai tujuan: 1. Mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, sholawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu sholat fardu. 2. Menyampaikan kepada muazin, kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika sholat berjamaah, atau suara khotib dan penceramah kepada jemaah, dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau musola. Poin 2. Pemasangan dan penggunaan pengeras suara. A. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam musola. B. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. C.
Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Dan D. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, bacaan akhir ayat, sholawat atau tarhim. Poin 3. Tata cara penggunaan pengeras suara. Waktu sholat subuh. Sebelum azan pada waktu pembacaan Al-Quran atau sholawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu lama 10 menit. Dan B. Pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. 2. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau sholawat tarhim yang dapat menggunakan pengeras suara luar dalam waktu paling lama 5 menit. B. Sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan adalah pengeras suara dalam. 3. Jumat. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau sholawat tarhim yang dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Dan B. Penyampaian pengumuman mengenai petugas Jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, sholat zikir, dan doa menggunakan pengeras suara dalam. B. Pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luar. C. Kegiatan syiar Ramadan, gemar takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara Hari Besar Islam. Poin C1. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. C2. Takbir pada tanggal 1 Syawal 10 Dzulhijjah di masjid atau musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. Poin C3. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar. Poin C4. Takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Dzulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Poin C5. Upacara peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablik melimpah keluar arena, masjid, atau musola dapat menggunakan pengeras suara luar. 4. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan 4A. Bagus atau tidak sumbang. 4B. Pelafasan secara baik dan benar. 5. Terakhir, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Kemudian B. Kementerian Agama dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan.
Poin D penutup, demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi dari yang sudah saya bacakan ya dalam hal ini dengan disertai komentar yang dari halaman Kemenak yang ini adalah saduran daripada surat aslinya ini ternyata. Anda bisa bandingkan sendiri ya, seperti ini. Untuk asli dari surat edaran tersebut, seperti ini sudah saya bacakan. Dan tentunya kita semua bisa memahami di mana sih letak kejelasan dan lain-lain sudah jelas, saya kira semuanya bisa dipahami dan ya kita tinggal melaksanakan saja, tidak ada yang perlu dirisaukan di sini. Yang membuat risau kacau dan membuat semuanya menjadi runyam adalah ketika kita semua memahami segala sesuatu itu adalah tidak dari aslinya, tidak coba dari sumber benarnya dulu secara official tulisannya seperti apa gitu. Kita pahami dulu dari situ, baru kita memahami sejauh apa. Dan ternyata poin-poinnya dari semuanya itu adalah demi kebaikan gitu. Saya juga dalam hal ini secara pribadi, itu tadi saya menggarisbawahi tentang penyetelan audio dari pengeras suara itu yang kadang sember dan kadang terlalu kencang hingga memakakkan telinga, itu yang perlu kita hendaknya jangan lakukan. Hendaknya suara daripada corong, kekencangan daripada masjid itu kita pedomani dari surat edaran ini gitu kan. Oh, semua itu demi kebaikan. Tidak ada pembatasan di sini. Ya tentu saja semua kan didasari pada tenggang rasa dari semuanya itu, saya ngerti. Anda akan mengerti kalau Anda pernah dalam hal ini juga kita bergaul dengan non-muslim, mereka juga punya hak. Dalam hal ini kita sebagai mayoritas hendaknya juga memahami akan hak-hak minoritas. Kemudian apakah surat edaran seperti ini itu baru? Apakah surat edaran seperti ini baru? Coba kita lihat ya. Dari Kementerian Agama sendiri, nggak usah jauh-jauh. Pada Jumat 24 Agustus 2018, Kemenak minta Kanwil sosialisasikan kembali tuntunan pengeras suara di masjid. Jadi dari tahun 2018 pun ini sudah digaungkan. Nah, sekarang kan terbit kementerian dalam bentuk surat. Coba kita baca. Jadi ini juga mengeluarkan dalam bentuk surat juga. Ini suratnya nih, surat edaran Dirjen Bimas Islam. Dirjen Bimas Islam ini di bawah Kementerian Agama. Ini coba kita hilang. Untuk ininya saya nggak ada. Jadi di sini ini dan ini nih infografisnya ya, lebih jelasnya ini. Coba kita bandingkan dengan bunyi daripada isi surat edaran dari Kemenak terbaru yang diterbitkan di surat edaran 05 tahun 2002 yang saat ini sedang hangat. Coba kita paham ini. Aturan penggunaan pengeras suara. Pengeras suara luar digunakan untuk azan sebagai penanda waktu sholat. Pengeras suara dalam digunakan sebagai doa dengan syarat tidak menimbulkan suara. Mengutamakan suara yang merdu dan fasih serta tidak meninggikan suara. Waktu sholat zuhur dan sholat Jumat 5 menit menjelang zuhur dan 15 menit menjelang sholat Jumat diisi dengan bacaan Al-Quran yang ditujukan keluar. Demikian juga azan, sholat, doa, pengumuman, khutbah menggunakan pengeras suara ke dalam. Waktu sholat subuh, sebelum sholat subuh boleh menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit. Tadi di
yang terakhir di Serat Udaran Baru itu 10 menit. Sebelum waktunya, pembacaan Al-Quran hanya menggunakan pengeras suara luar, azan waktu subuh menggunakan pengeras suara keluar, sholat subuh, kuliah subuh, dan sebagainya menggunakan pengeras suara ke dalam. Waktu takbir, tarhim, dan Ramadan, sebentar. Waktu sholat asar, maghrib, dan isya, 5 menit sebelum azan dianjurkan membaca Al-Quran. Azan dengan pengeras suara keluar dan dalam. Sudah azan hanya menggunakan pengeras suara ke dalam. Takbir Idul Adha dengan pengeras suara luar, tarhim doa bersama, waktu upacara hari besar. Jadi kalau kita pahami dari sini, nah ini ternyata untuk untuk surat edaran Dirjen Binmas ini kemudian dituangkan dalam Kementerian Agama ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Ini tahun 2018 Kemenak itu melalui Dirjen Binmas Islam itu sudah mengeluarkan edaran gitu kan dari sini. Kemudian direvisi dengan ada kan Anda bisa pahami di mana revisinya, yaitu hanya pada soal pewaktuan dan lebih spesifik, kemudian diterangkan juga lebih detail ini gitu loh. Secara sederhananya untuk surat edaran Kemenak yang nomor 5 tahun 2002 ini membahas lebih detail ke arah tadi pembatasan suara sebaiknya diatur paling maksimal 100 desibel. Itu adalah bentuk daripada yang lebih detailnya di situ. Dan mengenai pewaktuan dan lain-lain tadi juga sama, hampir sama, ini bedanya 5-10 menit, tapi semuanya sebenarnya hal yang sama gitu kan. Tentunya yang tahun 2018 ini memakai dasar hukum instruksi Dirjen sudah lama itu, yang mengacu pada Dirjen tahun 1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan musola. Masih ada yang menggunakan kata langgar untuk menyebut surau atau musola. Itu dulunya disebutkan musola itu adalah langgar atau surau kalau bahasa dari tempat lain. Itu. Jadi demikian pemirsa mengenai pembahasan kita tentang surat edaran Kementerian Agama nomor 5 tahun 2002 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Semoga bisa dipahami ya semuanya, kita memahaminya secara bijaksana dulu deh, jangan langsung meradang, langsung emosional. 100 dB itu dari mana, itu masih belum jelas juga bagi saya. Saya anggap penguatan 100 dB itu pokoknya nggak terlalu kencang gitu aja, karena tidak jelas di sini 100 dB itu diukur di luar, apakah 100 dB diukur dari mana. Itu kalau kita mengukurnya dengan dBA meter, alat saya nggak saya bawa. Nah, itu baru ketahuan tuh berapa dB-nya. Tapi itu tidak penting, tetapi yang penting menekankan adalah sebaiknya kita mengatur suara kekencangan daripada corong pengeras suara musola itu agar bisa kita dengarkan dengan baik, tidak terlalu kencang, tidak sember. Nah, itu yang kita harapkan dari semua teman-teman, dari semua bapak-bapak yang terhormat dari kalangan takmir masjid, tentunya kita semua agar bisa memahami kenapa diterbitkan surat edaran Menteri Agama seperti ini. Kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya, sebenarnya ini juga bukan hal yang baru. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini, tentunya saya ucapkan terima kasih Anda yang sudah menonton hingga akhir. Terima kasih sudah menyaksikan. Anda bisa tuliskan di kolom komentar jika Anda ingin berbagi saran atau juga berbagi tentang segala hal yang berhubungan dengan pembahasan kita ini. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk pemirsa untuk bantu dukung channel ini
akan terus berkembang dengan cara like dan subscribe. Anda di tombol kanan bawah subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.